Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak, saya akan sampaikan dulu bahwa untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini nanti akan ada 3 bentuk yang kalian jumpai. Bentuk yang pertama adalah mutlak dari suatu fungsi sama dengan konstanta. Konstanta itu bilangan saja yang tidak punya variabel. Kemudian bentuk yang kedua ketika nanti ada mutlak fungsi fx ditambah atau dikurangi mutlak fungsi gx sama dengan suatu konstanta. Dan yang ketiga, jika ada mutlak fungsi fx sama dengan mutlak fungsi gx. Nah, ini adalah ketiga soal yang akan kita jumpai pada persamaan nilai mutlak. Namun, pada video kali ini kita akan fokuskan untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang pertama. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. Nah, contoh yang pertama, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus ingat tentang definisi. Jadi, untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita menggunakan definisi. Definisi nilai mutlak. Kita harus ingat. Nah, perlu kalian ingat bahwa ketika ada mutlak X, definisinya apa kemarin? Ada 2 kemungkinan. Dia akan bernilai dirinya sendiri, mutlak X akan bernilai X jika X-nya adalah bilangan yang positif atau bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan mutlak X ini akan bernilai lawan dari X atau negatif X jika X adalah bilangan negatif atau X kurang dari 0. Nah, ini yang harus kita ingat karena ini adalah pedoman yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama buat definisi mutlak X tambah 5. Nah, langkah yang pertama buatlah definisi dari mutlak X tambah 5 dengan melihat konsep definisi nilai mutlak yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Oke, kita tuliskan definisinya. Ini ya, mutlak X tambah 5 sama dengan, ikuti di sini, ketika sini mutlak X, di sini bilangnya X, maka ketika ini di dalam mutlak adalah X tambah 5, maka di sini bilangannya adalah X tambah 5. Jika X tetap berbunyi X, sini X, ini juga berbunyi X. Kalau sini X tambah 5, maka di sini juga berbunyi X tambah 5. Kemudian tandanya apa ini? Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang ini kita jabarkan. Di sebelah kiri kan masih X tambah 5. Kita sisakan saja di sini X. Kalau yang di sebelah kiri itu hanya ada X saja, maka 5 harus pindah ke kanan, yaitu menemani si 0. Maka ini menjadi lebih dari atau sama dengan 0. Positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5.
X lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. Sekarang yang bawahnya, kalau sini mutlak X, hasilnya negatif X, kasih negatif di depannya. Kalau begitu, sini X tambah 5, maka di sini diberi negatif. Negatif dari siapa? Yaitu negatif dari X tambah 5. Jika walaupun sininya negatif, tetapi di syarat yang ditulis tetap X ya, tidak ada negatif. Maka yang di sini ketika ini X, ini X tambah 5, maka di sini juga bernilai X tambah 5. Tandanya apa? Kurang dari, maka ini juga kurang dari 0. Sesuaikan yang di sebelah sini hanya ada nilai X saja, maka ini tanda mengikuti tetap kurang dari 0, positif 5 harus pindah ke kanan menjadi negatif 5. X kurang dari 0 dikurangi 5 sama dengan negatif 5. Nah, kemudian kita lebih spesifik lagi definisi dari mutlak X tambah 5, yaitu dia bernilai X tambah 5 jika yang diambil yang paling bawah ini ya, X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Yang kedua, nah itu kita jabarkan satu persatu. Negatif kali X hasilnya adalah negatif X. Kemudian ada negatif kali positif 5, yaitu hasilnya negatif 5. Jika kita juga ambil ini yang paling bawah, yaitu X kurang dari negatif 5. Nah, ini adalah definisi nilai mutlak yang kita gunakan. Itu sebagai hasil dari langkah yang pertama. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu uraikan tiap kasus. Nah, kasusnya apa ya? Nah, perhatikan di definisi ini. Di sini ada dua syarat yang berbeda. Yang pertama, X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Yang kedua, X kurang dari negatif 5. Nah, masing-masing kita uraikan. Untuk kasus yang pertama, ketika kita ambil ini, X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Ini kasus yang pertama. Jadi sekarang kita fokus saja pada ini. Ya, karena kita sekarang sedang membahas kasus yang pertama. Oke, kita fokus di sini. Kalau kita sudah menuliskan kasus yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 5, sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Soalnya tadi berbunyi mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Diikuti ya. Nah, kemudian di sini untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Lihat lagi di definisinya. Kalau X lebih dari atau sama dengan negatif 5, maka mutlak X tambah 5 itu nilainya adalah X tambah 5. Maka mutlak X tambah 5 ini juga kita gantikan dengan X tambah 5. Dari mana kok dapat X tambah 5? Perhatikan, ini X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Oh, miliknya ini. Ini pasangannya ini. Maka untuk kasus yang ini, mutlak X tambah 5 juga digantikan dengan X tambah 5. Gitu ya. Sama dengan, ikuti di soal, sama dengan 3. Nah, yang akan dicari nilai X-nya, maka yang sebelah kiri harus hanya nilai X saja. Kalau begitu, di kanan ada 3, positif 5 harus pindah ke kanan ya, karena di sebelah kiri hanya boleh ada X saja. Positif pindah ke kanan menjadi negatif. Nah, nilai X sama dengan 3 dikurangi 5, yaitu hasilnya negatif 2.
Nah, belum selesai sampai di sini. Perhatikan, di sini syarat yang diminta nilai X-nya nanti itu harus lebih dari atau sama dengan negatif 5. Apakah negatif 2 itu lebih dari negatif 5? Untuk mengeceknya, kalian bisa menggambar garis bilangan. Di sini ada 0, ya kan? Kemudian, misalkan 0-nya di sebelah sini. Sini 0, kemudian sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, di garis bilangan kan seperti ini ya susunannya. Sekarang kita pilih negatif 2. Kemudian di sini dia harus punya hubungan dengan negatif 5. Yang dipertanyakan di soal, apakah negatif 2 itu lebih dari atau sama dengan negatif 5? Lihat, negatif 2 pada garis bilangan itu terletak di sebelah kanan apa sebelah kirinya negatif 5 ya? Ternyata negatif 2 itu terletak di sebelah kanan, ya kan? Sini negatif 5, sini negatif 2. Maka negatif 2 terletak di sebelah kanannya negatif 5. Karena negatif 2 terletak di sebelah kanannya negatif 5, jadi negatif 2 itu lebih dari negatif 5. Apakah sesuai dengan syarat yang diinginkan? Iya, sesuai, ya kan? Ternyata negatif 2 itu lebih dari negatif 5. Karena sesuai, kita tulis dengan M atau memenuhi syaratnya. Sekarang, kalau kita sudah finish sampai menentukan memenuhi ataupun nanti bahkan bisa juga tidak memenuhi, sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua itu untuk siapa? Untuk yang bawah ini, yaitu X kurang dari negatif 5. Kita tuliskan di sini kasus yang kedua untuk X kurang dari negatif 5. Nah, ketika sudah menuliskan syaratnya, maka selanjutnya tuliskan soalnya. Mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Nah, ketika X kurang dari 5, pasangannya siapa ini? Hasil mutlaknya, yaitu negatif X dikurangi 5. Maka di sebelah sini, ketika syaratnya X kurang dari negatif 5, X mutlak X tambah 5-nya, yaitu digantikan dengan negatif X dikurangi 5. Sesuaikan ini ya. Ini pasangannya ini. Maka untuk kasus yang serupa dengan ini, mutlak X tambah 5 diganti dengan negatif X dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, yang punya X kita letakkan di sebelah kiri ya. Sini negatif X, maka kita ikuti saja. Di sini juga berbunyi negatif X sama dengan 3, negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Negatif X sama dengan 3 tambah 8, hasilnya 8. Nah, di sini X-nya masih bernilai negatif, kan maunya cuma X aja ya, nggak ada tanda negatifnya. Biar negatifnya ini hilang, maka kedua ruas ini harus kita kalikan dengan negatif 1. Masing-masing kalikan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 hasilnya positif X sama dengan 8 kali negatif 1. Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka ini hasilnya negatif 8. Kalau sudah sampai di sini, jangan langsung memenuhi, tapi lihat dulu ya ke syaratnya. Syaratnya adalah X kurang dari negatif 5. Apakah negatif 8 itu kurang dari negatif 5? Kita gambarkan garis bilangan. Nah, misalkan di sini negatif 5, maka ke kiri ada negatif 6, ada negatif 7, ada negatif 8. Yang dibuat hubungan adalah antara siapa ini? Negatif 5 dan negatif 8. Nah, apakah negatif 8 ini
kurang dari negatif 5. Negatif 8 di sebelah mananya negatif 5 ya, gitu ya. Nah, ternyata negatif 8 ini berada di sebelah kirinya negatif 5. Kalau negatif 8 di sebelahnya negatif 5, maka hubungannya adalah negatif 8 kurang dari negatif 5. Gitu ya. Kalau ada bilangan kok di sebelah kirinya, maka tandanya kurang dari. Negatif 8 di sebelah kiri negatif 5, maka negatif 8 kurang dari negatif 5. Sesuai nggak sama syaratnya? Oh, ternyata sesuai ya. Kalau X-nya itu kurang dari negatif 5, maka kita tulis dengan M atau memenuhi. Nah, setelah kita sudah menjabarkan kasus yang pertama dan kasus yang kedua, maka langkah yang ketiga adalah menulis himpunan penyelesaian atau saya singkat dengan HP. Siapa itu HP? Himpunan penyelesaian kita lihat dari nilai X yang memenuhi. X sama dengan negatif 2 memenuhi, berarti kita ambil. Yang di sini ada X sama dengan negatif 8, ini juga memenuhi, ini juga kita ambil. Maka HP-nya adalah siapa dan siapa? HP-nya yaitu negatif 2, negatif 8. Nah, ini adalah hasil dari himpunan penyelesaian mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Kita masih harus ingat lagi, yaitu dengan definisi mutlak X. Gimana definisinya? Ketika ada mutlak X, maka yang pertama dia bernilai bilangan itu sendiri atau bernilai X jika X-nya bilangan positif atau X lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X ini bernilai lawan dari X atau negatif X jika X-nya itu bilangan negatif atau X kurang dari 0. Nah, jadi ini yang harus selalu kalian ingat agar bisa menyelesaikan soal ini. Ingat, tadi ada berapa langkah? Ada 3 langkah untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, langkah yang pertama kita buat dulu definisi dari mutlak 2X tambah 3. Nah, kita tuliskan definisinya berdasarkan ini ya. Mutlak 2X tambah 3 sama dengan yang pertama. Kalau sini X, sininya X. Kalau sini 2X tambah 3, di sini juga berbunyi 2X tambah 3. Jika syaratnya X, kalau sininya X, sini X. Sini 2X tambah 3, sini juga berbunyi 2X tambah 3. Tandanya mengikuti lebih dari atau sama dengan 0. Ingat, di ruas sebelah kiri kita hanya menyisakan nilai X saja. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah pindahkan dulu 3 ke sebelah kanan. Maka di sebelah kiri masih ada 2X lebih dari atau sama dengan 0. Positif pindah menjadi negatif 3. 2X lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 3. Negatif 3. Nilai X lebih dari atau sama dengan ini negatif 3. Biar hanya X saja di sini, maka 2 harus pindah ke kanan ya. Karena 2 sama X dikalikan, maka ketika 2 pindah menjadi pembagian. Nah, sekarang kita jabarkan hasil definisi yang kedua. Kalau sini mutlak X, sini hasilnya negatif X ditambah negatif di depannya. Kalau sini 2X tambah 3, sini menjadi negatif dalam kurung 2X tambah 3.
Jika, nah syaratnya tetap berbunyi X ya, maka kalau sini 2X tambah 3, sini juga masih tetap berbunyi 2X tambah 3. Tandanya mengikuti kurang dari 0. Sama seperti yang atas, sisakan sebelah sini X saja, maka 3 harus pindah ke kiri. Kalau 3 pindah, sini tersisa 2X kurang dari 0, positif 3 pindah menjadi negatif 3. 2X kurang dari 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. X kurang dari 2-nya pindah menjadi pembagian, yaitu negatif 3/2. Nah, jadi mutlak 2X tambah 3 dia bernilai 2X tambah 3 jika ini ya, yang diambil yang paling bawah, X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Dan mutlak 2X tambah 3 bernilai negatif dalam kurung 2X tambah 3 jika X-nya juga kita ambil yang paling bawah, yaitu X kurang dari negatif 3/2. Kalau sudah menjabarkan ke definisi, langkah yang kedua apa ya tadi? Langkah yang kedua adalah uraikan tiap kasus. Nah, kita uraikan tiap kasus. Untuk kasus yang pertama ini, kasus 1. X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Sekarang tulis soalnya, mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, perhatikan di sini. Kalau X-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 3/2, siapakah hasil mutlaknya? Hasil mutlaknya adalah 2X tambah 3. Maka di sini kita juga tuliskan mutlak 2X tambah 3 itu hasilnya adalah 2X ditambah 3. Sini 2X tambah 3 sama dengan 5. Mau mencari X saja, maka yang 3 ini harus pindah ke kanan. Tersisa siapa? Tersisa 2X sama dengan 5. Positif 3 pindah menjadi negatif 3. 2X sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Kemudian X sama dengan 2. 2-nya ini pindah ke kanan menjadi pembagian ya. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ingat, belum selesai sampai di sini. Kita harus membuktikan apakah nilai X ini sesuai sama yang diinginkan syaratnya. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai dari 3/2? 3/2 itu kan hasilnya negatif 1,5 ya. Oke, kita buat garis bilangan di sini. Nih, di sini ada negatif 3/2. Kemudian sini negatif, sini ada 0, dan di sebelah sini ada 1. Kita mencari hubungan negatif 3/2 dan 1. Nah, 1 itu berada di sebelah mananya negatif 3/2 ya pada garis bilangan ini. Oh, ternyata 1 itu di sebelah kanannya negatif 3/2 karena 1 itu di sebelah kanannya negatif 3/2, maka 1 lebih dari negatif 3/2. Apakah sesuai sama syaratnya? Oh iya, sesuai. Yang diminta lebih dari, ini juga lebih dari. Maka 1 ini kita tulis dengan M atau memenuhi. Kalau kita sudah menemukan X untuk kasus yang pertama, sekarang kita lanjutkan X untuk kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini X kurang dari negatif 3/2. Tulis lagi soalnya. Mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, lihat di definisi.
Kalau syaratnya adalah X kurang dari negatif 3/2, maka nanti nilai mutlaknya adalah negatif dalam kurung 2X tambah 3. Maka nanti di kasus kedua ini, mutlak 2X tambah 3 juga kita gantikan sesuai ini, yaitu negatif dalam kurung 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini kan masih ada dalam kurung. Kurungnya kita buka. Maka kita kalikan satu persatu. Negatif kali 2X hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian negatif kali positif 3 hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 5. Di sini kita hanya sisakan X saja, maka negatif 3 harus pindah ke kanan. Di kiri tinggal negatif 2X sama dengan 5. Negatif pindah menjadi positif 3. Negatif 2X sama dengan 5 tambah 3 yaitu 8. X sama dengan 8. Negatif 2 dipindah ke kanan menjadi pembagian. 8 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka nilai X-nya adalah negatif 4. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah negatif 4 itu X yang dicari, maka kita harus sesuaikan dengan syaratnya. Syaratnya di sini ini ada negatif 3/2. Tadi negatif 3/2 kan nilainya sama dengan negatif 1,5. Kalau negatif 4 berarti di sebelah kirinya ya. Misal di sebelah sini ada negatif 2, ini ada negatif 3, kemudian ini negatif 4. Yang akan kita cari itu hubungan dari negatif 4 dan ini negatif 3/2. Nah, negatif 4 ini harus kita buktikan kalau dia kurang dari negatif 3/2. Di mana ya letaknya negatif 4? Negatif 4 ternyata berada di sebelah kiri ya. Negatif 4 di sebelah kirinya negatif 3/2. Karena negatif 4 itu di sebelah kirinya negatif 3/2, maka tandanya adalah kurang dari. Apakah sesuai? Negatif 4 kurang dari negatif 3/2. Oh, ternyata sesuai. Maka ini kita tulis dengan M atau memenuhi. Nah, kemudian kalau sudah menguraikan tiap kasus, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Apa tadi langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir? Yaitu menulis HP atau himpunan penyelesaian. Dari mana kita tahu himpunan penyelesaian? Kita lihat kembali langkah 2, kemudian kita pilih nilai X yang memenuhi. Ada 1, di sini nilai X yang memenuhi ada negatif 4. Maka HP-nya kita tulis HP sama dengan ada 1, yang kedua negatif 4. Nah, selesai. Maka himpunan penyelesaian dari mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5 adalah 1 dan negatif 4. Begitulah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi, kalian jangan lupakan definisi nilai mutlak karena itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jika kalian masih bingung dengan materi ini, kalian bisa putar terus videonya hingga kalian memahami materi ini. Sekian video mengenai persamaan nilai mutlak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.